Halo Bu Nisyan, rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali bertemu dengan saya Fauzi Khair dalam materi kuliah e-Supply Chain Management, kali ini pada sesi yang kelima terkait dengan Service Value Network. Sebelumnya kita telah mengetahui apa itu service, kemudian Service Value Chain, dan pada sesi ini kita membahas mengenai Service Value Network, di mana jaringan nilai jasa atau Service Value Network sendiri menawarkan model bisnis dan paradigma baru untuk mekanisme pengiriman layanan jasa. Hal ini disebabkan adanya rekonsiliasi dua hal yang saling bertentangan namun sangat bersamaan dengan kebutuhan pelanggan, yaitu pertama leverage atau pengaruh skala ekonomi, dan satu lagi adalah solusi yang sesuai dan cenderung bersifat spesifik. Hal ini didorong oleh beberapa faktor dalam jaringan nilai layanan jasa atau Service Value Network. Yang diantaranya adalah tanpa kita sadari, bisnis sekarang membutuhkan sesuatu yang mudah untuk diterapkan dan sesuatu yang terbukti tidak hanya secara virtual tapi juga secara vertikal dalam bentuk solusi proses yang spesifik dan bukan termasuk kemampuan secara umum dan dukungan teknis. Selainnya, Service Value Network perlu disusun akibat adanya dorongan agar peningkatan kompetensi inti dan keunggulan kompetitif. Kemudian, bisnis sekarang membutuhkan adanya solusi holistik dalam aliran kerjasama seluruh rantai nilai dan jasa yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan tuntutan klien atau customer. Kemudian, kenapa kita harus memahami Service Value Network? Akibat adanya keinginan untuk jangka panjang, sustainability, dan posisi kompetitif yang lebih berkelanjutan. Service Value Network merupakan kerangka layanan jasa yang menawarkan sebuah pendekatan topologi di mana layanan jasa dan strategi operasional bisnis dilakukan secara bersama-sama dan dianggap sebagai sebuah model yang berhubungan, sehingga masing-masing entitas dalam jaringan rantai pasok dapat saling berbagi data untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap pelanggan dan berusaha untuk mampu melebihi harapan atau ekspektasi pelanggan itu sendiri. Sistem bisnis Service Value Network ini belajar dari adanya pertemuan dengan pelanggan berupa aktivitas menyimpan dan menganalisa informasi pelanggan yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian meningkatkan penawaran layanan database dengan mengembangkan sistem baru, memperbaiki sistem hulu rantai pasok, serta memberikan solusi yang berorientasi kepada pelanggan dan berorientasi kepada tempat tinggal pelanggan. Berdasarkan informasi tadi, kemudian ditambahkan dengan data-data pelanggan yang lebih spesifik. Oleh karenanya, kerangka kerja Service Value Network membagi service itu terhadap beberapa aspek, di antaranya external customer atau relasi dengan pelanggan eksternal, kemudian dengan konsep terhadap pelanggan internal. Service tadi kemudian disasar menjadi customer target concept, yaitu konsep terhadap customer potensial yang ditargetkan dengan terintegrasi dengan operation itu sendiri. Kemudian kita akan mengetahui berdasarkan Service Value Network tadi mana pelanggan yang akan berhubungan kita dengan secara offline dan mana pelanggan yang berhubungan dengan kita secara online, sehingga dapat digambarkan seperti Service Value Network yang digambarkan pada materi kali ini. Sehingga dengan pengembangan Service Value Network untuk area e-service tentu menimbulkan beberapa potensi masalah, dan masalah ini menjadi fokus beberapa peneliti dan beberapa manajer untuk dilakukan sebuah perbaikan. Di antaranya adalah pertama, efek aplikasi atau amplification effect, di antaranya adalah efek bullwhip effect, di mana adanya distorsi permintaan antara pelanggan hingga sampai ke level-level rantai pasok menuju hulu seperti supplier. Kemudian area e-service itu sendiri, kemudian tampilan webnya, kemudian modeling value chain, kemudian target dari customer yang disasar, yang kemudian bagaimana teknologi informasi itu sendiri, kemudian masalah yang akan mungkin ditimbulkan dari area e-service diantaranya adalah bottleneck. Di antara bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan yang bersifat dinamis, bagaimana kemudian menyusun strategi-strategi bisnis menghadapi dinamika-dinamika dalam sistem sekarang.
Kemudian dalam menyusun kerangka Service Flow Network, kita perlu memahami beberapa dimensi-dimensi utama. Dimensi-dimensi utama ini akan berhubungan dengan aspek teknologi, aspek biaya, aspek people, dan lainnya. Di antaranya, aspek dimensi yang digunakan dalam Service Flow Network, yang pertama adalah dampak lingkungan yang kompetitif pada dunia industri. Yang kedua, dimensi komunikasi dan operasi, di mana ada sistem penagihan pelanggan secara terpadu, penawaran layanan jasa dalam menentukan strategi bisnis. Kemudian yang ketiga, dimensi dari sistem pelayanan secara virtual dan dampak pengiriman jaringan secara virtual pada kinerja layanan potensial. Kemudian dimensi yang terakhir yang perlu kita melakukan sebuah fokus ketika kita membangun sebuah kerangka Service Flow Network adalah dimensi pelanggan. Terutama dimensi bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan yang kemudian disasar dalam industri. Saudara-saudara sekalian, intinya pada topik kali ini adalah ketika kita bicara Service Flow Network adalah dengan memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dan kemudian memahami karakteristik sistem dinamis dari service value chain yang ditawarkan akibat adanya perkembangan teknologi dan informasi. Saudara sekalian, demikianlah video pembelajaran pada sesi yang kelima ini. Saudara bisa lebih mendalam pada textbook dan materi yang telah diberikan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.